Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di program kreativitas mahasiswa. PKM Unikom, salam kreatif. Program kreativitas mahasiswa atau sering disingkat dengan PKM itu bicara terkait dengan bagaimana mengantarkan si mahasiswa dalam mencapai taraf pencerahan. Ya, khususnya di sini berkaitan dengan kreativitas dan inovasi yang berlandaskan penguasaan baik itu sains dan teknologi berkaitan yang dijunjung tinggi melalui keimanan. Sedangkan PKM ini memiliki tujuan tersendiri, yaitu bagaimana kita bisa memperoleh kesempatan mahasiswa dalam menuangkan idealismenya di dalam program kreativitas mahasiswa ini, ya. Ada yang menjadi landasan kreativitas, yaitu surat Al-Baqarah di ayat 33. Di surat Al-Baqarah ini, di sini tertuang bahwa apa yang ada di bumi maupun yang ada di langit itu semuanya adalah diketahui oleh pemiliknya. Dan inilah yang harus kita gali sebagai mahasiswa pada saat kita bagaimana menuangkan ide kita, menuangkan bagaimana kreativitas yang kita miliki untuk dijadikan suatu proposal. Nah, sejarah PKM di program kreativitas mahasiswa, khususnya di mata kuliah kewirausahaan ini adalah kali pertamanya PKM di Indonesia ini awal mulanya berakar pada tahun 1988. Jadi bisa bayangkan ya adik-adik mahasiswa ada sekitar 36 tahun yang lalu. Nah, di mana saat diadakannya lomba karya tulis LKTI dan lomba karya inovatif ini di Universitas Indonesia itu kali pertamanya PKM itu ada yang pada kegiatan yang namanya Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional. Nah, PKM Unikom sendiri ini baru dikelola dan ada kepanitiaannya adalah dari 2019 ya. Dan masih berkecimpung hingga saat ini. Di mana PKM ini memiliki landasannya dua. Yang pertama ada di bawah Direktur Kemahasiswaan terkait dengan program yang ada di Direktur Kemahasiswaan. Dan yang kedua terkait dengan ada di dalam mata kuliah kewirausahaan yang langsung dipimpin oleh Prorektor sendiri. Nah, di sini tujuan dari PKM adalah harus tahu aturan, ya, tahu dan taat aturan. Itu yang paling terpenting. Jadi buat adik-adik mahasiswa yang mau bergabung di program kreativitas mahasiswa, kata kuncinya harus disiplin dan tahu baca aturannya. Kenapa kita harus baca dan tahu dan taat aturan agar kita tidak mengalami kerugian apapun nanti yang menjadi haknya kalau misalnya kita tahu aturan dan harus memiliki jiwa kreatif maupun inovatif ya serta tidak ketinggalan harus memiliki objektif dan kooperatif. Nah, karakteristik dasar dari PKM ini adalah tidak dibatasin. Jadi adik-adik mahasiswa silahkan berimprovisasi. Yang penting apa yang menjadi kreativitas dan inovatifnya itu belum ada ya. Misalnya ketika googling ya di sana belum ada judulnya dan di sana kita cek misalnya di sosial media itu belum ada, silahkan Anda boleh berimprovisasi. Nah, untuk jenis PKM itu ada 10 jenis, tapi di 10 jenis ini nggak usah khawatir. Jadi ada mahasiswa di sini cukup hanya pilih salah satu jenis terkait dengan apa sih yang dibutuhkannya. Misal nih, ada mahasiswa misalnya di sini ada yang dari Fakultas Teknik. Fakultas Teknik ini lebih dominan bahwa lebih ke PKM riset eksata. Contoh yang sudah memetakan memiliki perencanaan untuk mengambil skripsi atau tugas akhir, sudah memiliki dosen pembimbing, silakan diskusikan dengan dosen pembimbingnya. Coba diajukan itu dalam proposal PKM dengan catatan bahwa yang dihasilkan risetnya ini bermanfaat bagi masyarakat luas ya. Jadi boleh silakan diajukan. Jadi pada saat mendapatkan pendanaan sekaligus juga mendapatkan prestasi karena bermanfaat juga buat masyarakat. Nah, selain PKM RE juga ada PKM Riset Sosial Humaniora. Untuk RSA ini biasanya selain Fakultas Teknik, misal yang ada di Fakultas Ekonomi ataukah desain ya atau sosial politik
ilmu budaya. Nah, itu bisa mengambil bentuk risetnya itu di PKM RSH. Nah, yang poin 3 ini ada PKM kewirausahaan. Kewirausahaan ini yang paling favorit dari semua jenis PKM. Yang harus diperhatikan di sini adalah mulai di tahun ajaran saat ini ya, di 2023-2024 genap bahwa kita membatasi kuota untuk masing-masing jenis PKM. Untuk PKMK sendiri maksimal itu adalah 60 tim. Jadi kalau misalnya nanti sudah terpenuhi 60 tim, maka akan kami tutup. Ya, dan di sini ada yang disebut dengan PKM. Oh iya lupa. Untuk PKM kewirausahaan disarankan adik-adik tidak boleh makanan. Anda boleh produknya dalam bentuk barang atau jasa, contoh daur ulang atau jasa ya. Terserah jasanya mau apa saja, tapi tidak boleh makanan yang secara umum digunakan. Tapi kalau misalnya di situ daur ulang, ataukah Anda menemukan nih salah satu misalnya tumbuhan atau apa gitu untuk dijadikan obat, mungkin itu bisa kami pertimbangkan ya. Nah, di sini juga ada PKM pengabdian masyarakat nih. Buat adik-adik mahasiswa yang melaksanakan Tridharma perguruan tinggi selain tadi ya ada penelitian, pengabdian ya. Nah, untuk pengabdian masyarakat yang mau mengambil PKM-PM ini mohon diperhatikan karena di sini yang menjadi mitranya adalah non-profit ya. Contoh non-profit misalnya boleh sekolah-sekolah, ataukah Karang Taruna, ataukah misalnya Posyandu, ataukah PKK, ataukah DKM. Nah, itu semua masuk kategori yang PKM-nya adalah non-profit. Namun diperhatikan, ada radius ya, jarak antara si mitra dengan kampus itu maksimal 200 kilometer. Tidak boleh lebih. Untuk pedoman panduan ya, maksud saya panduan di 2024. Sedangkan untuk PKM yang penerapan IPTEK yang PI, ini jika adik-adik memiliki mitranya itu adalah yang profit. Contohnya di situ ada yayasan misalnya, terus ada PT, ada firma, ada industri rumah tangga, UKM yang sifatnya profit. Tapi tetap radiusnya sama. Di sini 200 kilometer dari Unikom ke mitra. Ya. Nah, terus ada Karsa Cipta. Ini biasanya membuat produk yang memiliki manfaatnya banyak untuk masyarakat. Bentuknya sudah produk misalnya. Nah, untuk produknya seperti apa? Ini berbagai macam. Nah, di PKM Karsa Cita ini banyaknya favoritnya ya. Biasanya kalau di Unikom sendiri itu lebih dominan mereka itu adalah yang dari Fakultas Teknik ya. Nah, sedangkan untuk PKM Karya Inovatif ini tidak harus menggunakan mitra tapi menjadi solusi bagi masyarakat. Untuk proposalnya nanti itu misalnya untuk kajian judulnya yang jelas dia menerapkan harus ada IPTEK. Jadi rata-rata untuk semua jenis PKM ini memang harus ada penerapan IPTEK. Ada PKM PGK. Nah, untuk PGK bagi adik-adik mahasiswa yang sering jadi YouTuber terutama yang bikin video. Nah, alangkah baiknya kenapa tidak kita coba masuk di PGK. Untuk PGK sendiri ini lebih ke SDGs ya, tema yang diambilnya. Nah, dari 8 ini adalah jenis PKM yang mendapatkan pendanaan dari Kemendikbudristek, apa Kemendikbud Dikti ya. Nah, sedangkan untuk yang dua ada PKM GFT ya. Kalau misalnya adik-adik mahasiswa punya ide nih yang ingin disumbangsikan kepada negara terkait ide tersebut, apakah berkaitan dengan solusi mitigasi bencana saat ini, apakah eco-go green ya, dan lain sebagainya gitu ya, terkait digitalisasi, nah dan lain sebagainya, itu silakan adik-adik yang tidak mungkin untuk masuk ke dalam pendanaan di tahun 1 tahun, maka silakan masuk di PKM GFT. Yang terakhir ada PKM artikel ilmiah. Untuk PKM artikel ilmiah ini di sini lebih cenderung PKM-nya itu adalah yang boleh dari misalnya
yang kerja praktek, magang. Nah, itu boleh silakan atau yang PKL ya, itu dengan cara membuatkan artikel ini. Nah, untuk PKM ini dibagi menjadi dua, ada PKM yang melekat pada mata kuliah kewirausahaan, tadi sudah saya sampaikan. Ada yang PKM memang adanya di Unikom 9 Mawa. Jadi bagi PKM mata kuliah kewirausahaan, proposalnya dari luaran-luaran yang adik-adik buat itu menjadi bank proposal yang 1 tahun sekali kita seleksikan di level universitas untuk dinilai nanti kategori yang layak maka dia masuk ke PKM Unikom 9 Mawa. Jadi kalau PKM mata kuliah keusahaan ini dibukanya 1 semester sekali, sedangkan untuk PKM Unikom 9 Mawa jadwalnya ini mengikuti jadwal yang ada di 9 Mawa Kemendikbud. Biasanya itu ranknya ya untuk 9 Mawa Kemendikbud itu antara bulan Februari sampai Maret. Itu untuk pembukaannya. Nah, ini ada panduan PKM 2024. Bagi yang tertarik untuk mengambil salah satu program PKM di mata kuliah kewirausahaan ini, silakan ambil tadi salah satu jenis PKM-nya. Adik-adik nggak usah download semuanya, cukup salah satu ya. Mana yang diambil dari PKM yang kira-kira adik-adik minatin. Ada beberapa kebijakan perubahan, terutama terkait dengan perubahan PKM di 2024 ini. Yang pertama ada waktu pelaksanaan ya. Untuk waktu pelaksanaan ini di tahun 2024 bagi nanti yang lolos pendanaan itu 3 sampai 4 bulan. Sedangkan proposal ini tidak dibuat menggunakan AI. Jadi jangan coba-coba kalian pakai misalnya contoh ya, bikin proposal PKM pakai ChatGPT. Nah, itu nanti bakal bermasalah di endingnya. Kalau tidak ingin bermasalah sebaiknya hindarkan. Dan khusus PKM AI mohon diperhatikan karena di sini ada batas maksimal ya dari PKMA ini adalah 25% untuk seniority-nya. Ketentuan lain terhadap pendanaan PKM Simbel Mawa ini adalah untuk pengalokasian dana terutama Bel Mawa ini bagi yang lolos pendanaan tuh ranknya antara 6 juta sampai 10 juta. Sedangkan biasanya pihak kampus akan mensupport sebanyak 10%. Biasanya maksimum itu di 1 juta. Ini alhamdulillah sekali karena dari pihak kampus sudah mensupport ya bagi yang lolos pendanaan untuk support di situ. Nah, ini klaster PKM Unicom sekarang menjadi lebih ketat ya karena dibatasi bahwa yang diunggah itu maksimal adalah sebanyak sekitar 80 ya untuk PKM 8 bidang, untuk AI 10 dan GFT 10. Padahal sebelumnya kita ranknya di sini nyampe 100, tapi bukan hanya untuk Unicom saja. Untuk semua klaster memang ada kebijakan dari Simbel Mawanya untuk ada ini ya, perampingan pembatasan karena yang dilihat adalah dari sisi kualitas. Nah, ini data mahasiswa PKM di mata kuliah keurusan. Coba perhatikan di sini oleh adik-adik. Berapa jumlah tim per semester yang bergabung di PKM ya, itu kalau kita lihat jumlahnya nyampe 1.696 tim totalnya dan total lulusan dari mahasiswa PKM ini mencapai 5.088. Itu luar biasa ya. Angkat jempol buat PKM ini menjadi paling favorit biasanya, tapi tadi kita butuh berjuang bersama dan butuh kedisiplinan. Untuk data proposal PKM mata kuliah ini di semester ganjil sebagai contoh, di sini rata-rata yang diminati PKM K ya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk semester ini bisa jadi berubah. Biasanya tergantung program studi dan peminatan dari mahasiswanya. Data mahasiswa PKM mata kuliah kewirausahaan yang lolos pendanaan ya, ini mohon diperhatikan di sini. Kita bisa melihat ranknya selama dalam 2 tahun terakhir ke belakang. Di 2022, PKM ini yang diajukan 95. 95 ini hasil seleksi ya, dari ganjil dan genap, juga dari 2023 sama 114 itu hasil seleksi. Karena dijumlahkan dari bank proposal kita ajukan lagi ke pihak prodi dan juga kita juga menerima dari para hima ataupun UKM ataupun prodi yang berminat untuk ikut PKM. Dan ternyata setelah di sini diunggah ke webnya Simbilmawa bukan berarti sudah dianggap lolos. Kalian akan bersaing dengan siapa? Dengan perguruan tinggi se-Indonesia. Persaingannya sampai sekian proposal bayangkan. Dan alhamdulillah
good job, congratulations tuh buat angkatan 2022 dan 2023 kakak kelas kalian. Ada yang lolos mendapatkan pendanaan. Di 2022 ada 2 tim dan 2023 ada 14 tim ya. Ini luar biasa kenaikannya. Bahkan di kita pun bisa dibilang Unikom ranking ketiga ya dari L2 Dikti 4 di tahun 2023 karena berhasil meloloskan pendanaan sebanyak 14 tim. Nah, berikut adalah PKM Unikom yang lolos pendanaan Simbiar Mawa di 2023. Bisa diperhatikan ada 14 proposal pendanaan dan Anda bisa perhatikan adik-adik mahasiswa di sini judul-judulnya luar biasa keren abis deh dan top banget karena dia mengusung yang namanya kreativitas dan inovatif. Dan di sini juga jenis PKM-nya cukup bervariatif ya. Tapi tidak menutup kemungkinan Favorit Unikom tuh biasanya dia di PKMK. Makanya PKMK yang paling banyak menghasilkan lolos pendanaan ya dibandingkan jenis PKM yang lain. Nah, ini salah satu contoh produk-produk yang lolos pendanaan di 2023 ya. Itu bervariatif ya, ada yang dalam bentuk obat-obatan ataukah dibentuk dalam bentuk jasa ataukah produk lainnya. Nah, di sini alhamdulillah ternyata tidak hanya mahasiswanya saja yang mendapatkan lolos pendanaan. Dosennya pun ikut berkompetitif ya. Dosennya ikut berkompetitif di dalam menjadi reviewer tim penilai khususnya di tahun 2024. Ada 3 dosen dari Unikom yang tahun ini diberikan amanah untuk menjadi reviewer nasional di 2024. Semoga ini bisa menjadi lebih motivasi Unikom untuk bisa masuk ke PIMNAS. Amin. Oke, nah ini apresiasi yang diberikan Unikom ketika adik-adik mahasiswa lolos pendanaan ya sampai dengan PIMNAS terutama, maka Unikom sendiri selain mendapatkan dari pendanaan dari Simbol Mawa Kemendikbud, Unikom akan mensupport pendanaan minimal 10%, maksimalnya 1 juta untuk setiap tim. Itu udah keren banget ya, saking disupportnya. Bahkan kalau adik-adik di sini misalnya tadi pendanaannya lolos, itu kita dapat konversi SKS sebanyak 5 SKS ya, sampai dengan selesai laporan akhirnya. Dan juga kalau misalnya ternyata sampai PIMNAS nih, adik-adik lolos dinyatakan PIMNAS dan ternyata masuk ke PIMNAS, keren banget nih, dapat konversi sekitar 10 SKS. Ya, nah, di PKM mata kuliah kejurusan yang harus diperhatikan tuh adalah alurnya. Ya, alur PKM mata kuliah kejurusan ini yang harus diperhatikan jangan sampai adik-adik ketinggalan daftar gara-gara nggak tahu informasi, nggak taat aturan, tidak disiplin. Ya, nah yang pertama terkait dengan sosialisasi, saya sudah sosialisasikan di sini. Yang kedua, proses pembentukan tim yang mulai dari ketua, anggota 1, dan anggota 2. Mohon diperhatikan, di sini cari tim yang betul-betul kooperatif, kolaborasi, dan bisa bekerja sama. Supaya apa? Supaya tidak saling merugikan satu sama lainnya. Ya. Dan di sini pendaftarannya mulai dari pertemuan kedua sampai empat. Tapi ada nggak menutup kemungkinan ya. Setelah dengerin YouTube ini, kemudian ada langsung cekidot daftar tuh ke linknya ya. Udah kayak gitu karena apa? Karena khawatir kehabisan kuota untuk beberapa jenis PKM yang ada diminati. Nah, itu yang harus diperhatikan. Dan untuk pertemuan ketiga ini penyampaian materi jenis PKM 4 alokasi ya, apa 5 alokasinya. Untuk pertemuan ke berapa? 6 ya. Di sini tuh ada informasi ini ya terkait dengan pengumuman dosen mentor nanti akan diinfokan lewat LMS dan sosialisasi di 7 sampai 15. Ini monitoring ya, proses mentoring, maaf maksud saya proses mentoring sampai dengan nanti luaran-luarannya dikumpulkan pada saat sudah selesai untuk yang PKM-nya ya. Jadi kalau misalnya ternyata melebihi waktunya ya itu namanya tidak taat aturan. Jadi mohon diperhatikan supaya misalnya nanti tidak sampai terlambat. Oke, ini RPS untuk pelaksanaan mentoringnya.
dari mulai pertemuan ke-1 sampai dengan pertemuan ke-15 ya. Oke, ini struktur kepanitiaan PKM mata kuliah kewirausahaan ada di bawah prorektor langsung dan ketuanya adalah Pak Dr. Andreas sebagai Direktur Kemahasiswaan. Saya sendiri di sini sebagai koordinator PKM mata kuliah kewirausahaan. Dan saya juga sebagai ketua reviewer di Unikom ya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan, boleh silakan didiskusikan. Terus berikutnya di sini juga ada sekretaris yang dibantu sama Mbak Ita, juga ada Pak Ramadan untuk yang ngebantu dari sisi operator PKM-nya dan admin. Dosen mentornya nanti teman-teman akan di coaching ya di sini oleh dosen-dosen mentor yang expert ya, karena rata-rata sudah lolos pendanaan bahkan lolos di PIMNES ya. Ini syarat PKM Unikom. Jadi mahasiswa yang mengikuti PKM Unikom itu mohon diperhatikan terdaftar sebagai mahasiswa aktif ya, mengambil mata kuliah kewirausahaan. Timnya terdiri 3 orang nggak lebih. Ya, kalau misalnya ngambil mahasiswa apa yang mahasiswa aktifnya, setiap mahasiswanya boleh bergabung dalam satu tim. Jadi jangan terlalu banyak tidak terdaftar sebagai peserta MBISCOM atau Digital Partnership. Jangan lupa follow IG PKM ya. Kemudian juga di ini di subscribe ya YouTube-nya. Juga yang koordinator yang PKM ya, jangan lupa juga di subscribe dan di like juga yang ketua PKM Unikomnya. Ini syarat dosen mentor. Ya untuk syarat dosen mentor pernah mendampingi tim dan lolos pendanaan itu lebih bagus. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan arahan dari dosen mentor karena memang Bapak Ibu dosen mentornya itu memang sudah ekspor di bidangnya dan memahami skema pedoman terbaru khususnya yang tahun 2024. Ini dia IG-nya PKM. Jangan lupa ya, Anda ikutin ya. Dan di situ jangan lupa untuk like dan komen positif. Ini YouTube-nya PKM juga jangan lupa di-subscribe ya. Oke, dan di-like juga Instagram Ketua PKM Unikom. Juga ini jangan lupa untuk tetap semakin lebih semangat dan lebih membangun dari program kreativitas mahasiswa ini untuk subscribe, like, dan komen positif di bawah ini. Terima kasih semuanya. Nah, untuk keluaran PKM, jangan lupa ini nanti harus dikumpulkan di pertemuan ke-15 ya. Dan yang harus diperhatikan adalah step-stepnya tolong dicek jangan sampai nilai Anda berkurang karena tidak sesuai dengan yang disampaikan di sini. Konsekuensi bagi tim yang mengambil PKM ternyata lolos pendanaan tapi tidak menyelesaikan. Bisa jadi saya bisa ambil tarik 25%-nya untuk mata kuliah kewirausahaan ini terutama untuk bidang PKM atau program studinya saya backlist. Jadi adik-adik kelasnya nggak bisa mengikuti PKM ya. Nah, link materi di bawah ini jangan lupa atau mungkin Anda bisa cek barcode-nya ya. Jadi misalnya di link materi ini nanti bisa dicek dari barcode-nya, juga bisa dilihat sendiri dari ininya ya, dari linknya. Oke. Link materi, untuk masuk ke link materi yang harus dipraktikkan aksesnya menggunakan email Unikom. Nah, banyak tuh yang masuk ke saya gara-gara aksesnya tidak pakai email Unikom. Link pendaftaran PKM maksimal di tanggal 5 April 2024 jam 4 sore. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa tutup lebih awal nih. Gara-gara kalau saya perhatikan setiap jenis PKM-nya kuotanya sudah terpenuhi. Jadi jangan menunggu waktu, ayo segera untuk daftar bagi yang berminat supaya nggak ketinggalan dan kalian dapat dapat tercapai apa yang diharapkan dari jenis PKM yang teman-teman dengan tim harapkan tadi. Ya. Nah, ini linknya ya, link untuk PKM terkait dengan pendaftaran. Berikutnya, selain ini juga terkait dengan kuota tadi sudah saya jelaskan, maksimal adalah 60 tim masing-masing per jenis PKM. Nah, dan yang ini adalah link untuk luaran. Jadi PKM itu nanti ada link untuk luaran, di mana untuk luaran ini tuh biasanya
harus diunggah ya luaran-luaran tadi oleh ketua tim. Jangan lupa tadi saya lupa di sini pada saat teman-teman daftar di link pendaftaran PKM ini biasanya ketika sudah selesai nanti ada notifikasi ke email. Mohon disimpan notifikasinya. Dan biasanya akan tergabung dengan link, ada dua link ya. Linknya itu terkait dengan WA Group. Yang satu WA Group untuk mata kuliah kewirausahaan dan yang satunya adalah WA Group untuk Simbel Mawa Unikom. Jadi artinya yang sudah lolos untuk diajukan ke pendanaan ke Simbel Mawa ya. Nah, jangan lupa sama di sini juga yang harus diperhatikan menggunakan email dari Unikom ya. Nah, tadi yang luaran ini adalah kakak kelas kalian ya yang berhasil masuk ke kategori PIMNAS, baik itu PIMNAS yang di berbagai kota ya, bisa diperhatikan di sini PIMNASnya ya. Jadi itu tidak hanya terjadi di kota tempat kita, juga dari berbagai kota yang lainnya ya. Nah, ini pada saat dokumentasi mata kuliah keperusahaan, alhamdulillah setiap program kreativitas Mas ini cukup banyak peminatnya. Moga juga selesai ya tepat waktu adik-adik semuanya dan dilancarin. Ini dokumentasi pada saat mereka ada beberapa yang bawa produk ya. Di sini ada yang bawa produknya pada saat setelah selesai mata kuliah kewirausahaan khususnya yang bidang PKM ya. Nah, dan berikutnya di sini ini email PKM Unikom. Untuk kontak PKM Unikom bagi yang ingin ditanyakan juga ada WhatsApp dari koordinator PKM-nya. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Jadi silahkan siapa cepat itu menjadi rezeki dan moga pada saat bergabung teman-teman bisa lebih berkarya serta lolos bisa mendapatkan pendanaan dari Semenawa Kemendikbud. Baik, itulah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKM Unikom, salam.